Anda mendengarkan podcast inspiratif Paradigma Oriza, eksklusif di Spotify dan YouTube channel. Yeay. Halo, Vira. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bang Oriza gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yeay. Ini anak-anak gimana nih? Pagi ini udah pergi dari rumah, udah beres semua ya? Iya dong. Kebetulan anaknya baru satu, jadi bukan anak-anak. Oh, satu ya? Iya, baru satu. Oh, berapa tahun? Baru 11 bulan, hampir 1 tahun. Wow, bentar lagi ulang tahun ya? Iya, galau. Oh, cewek apa cowok itu? Cewek. Cewek. Oke. Tadi kemarin gimana? Udah sarapan? Udah ya? Sudah dong, mempersiapkan diri untuk podcast Paradigma Oriza. Episode 1 ya hari ini ya. Yes, ini perdana. Yeay. Ini tamu spesialnya nih, ibu psikolog. Iya. By the way, praktek di mana ya? Sekarang aku berprofesi sebagai psikolog klinis ya. Prakteknya itu ada praktek mandiri, namanya itu Sanubari Psikologi. Wow. Itu alamatnya di Jalan Taman Makam Pahlawan di Kampung Ate, tapi itu memang nggak open everyday gitu. Jadi by appointment. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa membutuhkan konseling atau mau ngajak kerja sama seperti ini juga sekarang promosi ya. Ya, jadi bisa coba hubungin aja dulu admin di Instagramnya di @sanubari.psi gitu. Dan selain itu juga sebenarnya selain praktek mandiri juga aku sekarang merupakan associate psychologist di beberapa tempat. Salah satunya di ibunda.id, mungkin teman-teman pada tahu ya, ibunda.id itu salah satu platform kesehatan mental terbesar di Indonesia juga gitu. Jadi lebih sekarang karena lagi pandemi juga ya, banyak nerima klien online. Oh gitu, jadi via online nih konsultasinya nih? Video call, voice call, chat juga bisa gitu. Oke. Biasanya kalau klien di Aceh itu apa ya? Apa yang mereka hadapi gitu? Kalau mereka datang ke psikolog tuh kira-kira ngapain mereka? Ya itu pertanyaan yang sering saya dapatkan ya. Oke. Seolah-olah orang Aceh tidak punya masalah. Kayaknya kalau kita lihat di jalan rame, warung kopi ketawa, ngerokok gitu. Ya enggak lah, ya di mana-mana orang-orang ya masalah hidupnya pasti ya serupa juga gitu, dimanapun tempatnya. Kalau klien-klien yang sering saya tangani di Banda Aceh ini masalah kecemasan gitu, atau masalah interpersonal, misalnya masalah pasangan suami istri. Oh banyak. Ya ada juga lumayan gitu. Biasanya apa tuh yang dicurhatin apa tuh? Karena kalau psikolog itu dia nggak bisa kasih resep obat kan? Enggak, ya benar. Jadi dia hanya terapi konsultasi gitu ya? Iya betul. Oke, biasanya kalau rata-rata yang pasiennya Vira nih, itu apa sih yang mereka curhatin? Apa sih yang mereka ceritain biasanya? Ya sangat bervariasi ya, mulai dari masalah diri seperti misalnya merasa kecemasan yang intens atau merasa kesepian. Anxiety gitu ya? Iya betul anxiety, atau dia merasa kesepian sebenarnya, atau merasa stres yang bisa jadi depresi tapi bisa jadi juga tidak seperti itu. Atau masalah-masalah seperti ya masalah keluarga, masalah dengan pasangan, bervariasi sih. Menarik. Ya, psikologi juga salah satu topik yang aku sukain gitu. Jadi suka baca-baca tentang psikologi manusia, psikologi komunikasi gitu. Ya, aku tertarik. Tapi ada nggak sih persoalan sejauh ini ya pasien yang datang ke Vira itu misalnya mereka curhat pasangannya suka main Clubhouse sampai tengah malam, atau pacarnya sulit ditelepon karena sibuk online di Clubhouse. Itu gimana? Oke. Mungkin kalau Clubhouse belum ya, karena mungkin masih baru kan ini app-nya. Jadi mungkin belum ke tahap Mungkin pengganggu. di Aceh belum terlalu banyak ya? Iya, betul. Tapi kalau masalah yang menyerupai itu ya banyak. Misalnya suaminya kerjaannya main game online terus sampai tengah malam, nggak bantuin ngurusin anak atau ngurusin keluarga, itu banyak. Tapi Clubhouse mungkin belum karena memang masih sangat baru ya. Belum terasa juga ya mungkin ya. Tapi itu apps-nya udah di launching April 2020 ya. Iya, jadi tahun lalu sudah di launching. Mungkin kayak Aceh biasalah agak sedikit bunyinya baru ya, betul. Iya. Iya. Terus
kamu sendiri juga menjadi pengguna Clubhouse? Iya, User Clubhouse. user Clubhouse, tapi jujur aja memang baru ya, karena memang happeningnya nggak tahu deh apakah hanya di circle aku aja yang baru happening sekarang. Oke. Gitu. Tapi ya pengguna Clubhouse juga. Udah berapa lama tuh? Belum terlalu lama sih. Belum terlalu lama. Sebulan, 2 bulan? Ya enggak, belum nyampe 2 bulan, belum nyampe sebulan juga, karena jujur aja memang masih di circle aku tuh masih baru gitu. Oke. Aku termasuk user Clubhouse yang cukup aktif. Oh ya? Ya, aku download kira-kira mungkin 3 minggu atau 2 minggu, 3 mingguan lah. 3 iya minggu. kan, belum nyampe sebulan juga. Menarik sih, menarik. Nah, kamu sendiri gimana? Ketika menjadi pengguna Clubhouse, apa sih yang kamu temukan di situ? Sorry nih, teman-teman aku banyak menemukan hal-hal yang unik menurut mereka. Tapi nanti kita bisa sharing. Aku juga menemukan hal yang unik di sana. Gitu. Iya. Kamu gimana? Kalau aku sendiri sih seru ya di Clubhouse itu, jadinya kan kita bisa saling sharing mengenai topik-topik tertentu yang memang kita minati. Kita kan bisa milih kan roomnya kalau sesuai dengan minat kita gitu. Dan mungkin yang serunya lagi karena jadinya pembicaranya bisa banyak. Beda mungkin kalau kita dengerin, boleh nyebut merek lain ya? Boleh. Kayak dengerin Instagram Live misalnya, itu kan pembicaranya cuma 2, satu lah bahkan, satunya MC, satunya pembicara gitu kan. Sedangkan terus kalau misalnya di Instagram Live juga ya audiensnya itu kan nggak bisa berinteraksi secara langsung kan gitu, kayak cuma paling nanya di komentar seperti itu aja. Tapi kalau di Clubhouse ini interaksinya itu ya lebih dinamis aja karena semuanya berkesempatan untuk berbicara gitu sih. Kalau dari aku sendiri mungkin lebih itu pengalaman di Clubhouse. Bisa komunikasi 2 arah ya. Rame-ramean juga. Ya, walaupun Facebook, Instagram juga bisa komunikasi 2 arah, cuma sifatnya mungkin itu teks. Ini kan lebih ke audio kan? Iya, karena audionya itu sih kelebihannya gitu. Jadi berasa video call berjamaah, atau kalau aku ngerasanya kayak dengerin radio tapi bisa ngomong sama announcer. Kayak ini nggak sih? Ini mungkin kayak seperti reinkarnasinya Rapi kan? Tahu nggak radio yang hati-hati itu loh? Iya kan? Bener nggak? Iya bener juga ya. Itu kan dikunci di frekuensi gitu. Jadi semua orang yang tahu frekuensi itu bisa masuk, bisa nimbrung dalam percakapan kan? Iya kan? Iya juga ya. Bener ya? Iya. Jadi tapi ini mungkin lebih high tech lagi ya. Maksudnya lebih high tech. Kalau yang Bang Oriza temui di Clubhouse gimana? Banyak hal-hal yang menarik menurut aku ya. Tapi yang pertama aku sangat suka ini aplikasi karena di sini kita bisa ketemu dengan berbagai macam orang, lintas background, lintas profesi, lintas paradigma, gitu kan. Jadi aku bisa ketemu dengan berbagai macam perspektif baru di Clubhouse. Selama 3 minggu ini menggunakan Clubhouse cukup menyenangkan. Walaupun ini juga kayaknya harus perlu konsultasi nih sama psikolog nih. Karena aku menemukan aku terjebak dalam adiksi baru. Kecanduan baru Clubhouse. Pertanyaannya gitu ya. Ada nggak istri-istri yang komplain ya? Iya, soalnya istri aku di rumah tuh. Yang ini kamu setiap malam begadang ngapain nih gitu. Lagi dengerin pembicara bagus nih gitu kan. Misalnya kayak nggak kemarin banget lah. Sekitar 5 hari lalu aku dengar Barack Obama ngomong langsung. Iya kan, kapan lagi gitu kan? Ketika aku pakai headset, terus dia ngomong, seakan-akan Barack Obama tuh ngomong sama aku. Wah, itu benar, sensasinya luar biasa kan? Karena aku pribadi yang fans sekali dengan Barack Obama kan. I think he is one of the best president. Gitu. Wah, jadi itu berkesan. Terus ya aku bisa dengerin tokoh-tokoh nasional kita, influencer-influencer kita yang ada di Indonesia berbicara tentang berbagai macam topik gitu. Tapi kamu pernah nggak menemukan hal yang annoying atau hal yang mengganggu pikiran kamu ketika lagi berselancar di room Clubhouse itu? Iya sih. Jadi kan kalau di Clubhouse sebenarnya kita bisa raise hand kan, istilahnya ya. Gimana? Raise hand bukan sih? Oh ya, raise hand, ngomong raise hand kan, gitu. Dan nggak bisa dipungkiri terkadang ada aja orang-orang yang
bisa dibilang mungkin agak menyimpang dari topik yang sedang dibicarakan. Itu sih paling yang aku temui gitu. Dan itu sebenarnya kayaknya tergantung sama roomnya juga. Ada beberapa room yang tetap bisa menghargai pendapat-pendapat yang berbeda seperti itu, tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan ada juga room yang nggak bisa menerima perbedaan pendapat gitu ya. Kalau pengalaman Bang Oriza gimana? Iya, misalnya ada room yang itu speakernya cuma 3 orang. Lalu mereka membicarakan tentang mereka bertiga. Dan teman-teman yang di bawah itu kan, listener itu ya dipaksa mendengar cerita mereka gitu. Tapi ya itu nggak problem juga kan, itu pilihan kita. Artinya kita bisa masuk ke dalam room dan keluar sesuka hati kita juga kan gitu. Betul. Terkait soal hal-hal yang annoying lumayan banyak. Ya terlepas dari banyak hal-hal yang edukatif di Clubhouse, informatif, hal positif lah. Tapi aku pikir juga ada hal yang cukup mengganggu ya. Misalnya kalau late midnight tuh nama-nama room sudah mulai aneh-aneh. Sudah mulai unik-unik kan. Iya. Karena ya aku lumayan sering lah. Aku bahkan lebih aktif tuh ketika malam hari. Jadi selesai kegiatan, malam hari aku start mungkin jam-jam 10, setengah 11 gitu. Lucu-lucu gitu. Tapi kembali dulu soal adiksi nih. Oke. Nah, jadi ketika ngobrol di room Clubhouse sama teman-teman yang biasa maupun teman dari berbagai macam daerah, background, mereka juga punya keluhan yang sama loh, Vira. Jadi mereka itu bilang, aduh, aku semenjak download Clubhouse ini, jam tidur aku berkurang, waktu baca aku berkurang, waktu ketika pagi-pagi harus kantor, tapi mereka pergi tidur mungkin pukul 4 atau pukul 3 pagi gitu. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu mengganggu produktivitas mereka, tapi mereka kayak nggak bisa berhenti gitu menggunakan Clubhouse. Bentar-bentar cek notifikasi, belum lagi teman yang ping, join room A, join room B gitu. Jadi kalau Vira sendiri gimana ngelihatnya soal adiksi ini? Bener nggak sih sosial media itu bisa buat kita kecanduan? Ya tentu saja bisa ya. Semua hal termasuk hal-hal yang mungkin menurut kita nggak mungkin lah bisa adiksi hal itu. Tapi bisa, misalnya sesimpel permen gitu. Kalau memang kita nggak bisa lepas, ya itu bisa juga disebut adiksi gitu. Jadi semuanya apapun itu bisa aja menjadi sebuah adiksi bagi seseorang gitu. Dan mungkin kalau yang di Clubhouse ini ya memang motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu bisa macam-macam ya gitu. Bisa jadi mereka memang suka butuh sama infonya seperti itu. Misalnya mungkin Bang Oriza seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang misalnya merasa kesepian misalnya. Apalagi pandemi gini ya gitu kan. Jadi dia mungkin merasa dengan adanya Clubhouse ini jadinya ada temennya, apalagi malam-malam gitu kan. Ya kalau contoh klasiknya kan kita dulu sering nyalain TV supaya nggak merasa sepi gitu ya. Oh iya ya? Iya kan? Oh iya benar-benar. Supaya ada suaranya. Kita ya tidur, TV juga jalan sendiri ya. Iya, setidaknya rasanya itu kayak penjaga dari gangguan setan. Kayak ada sesuatu hal yang hidup gitu di ruangan itu ya. Iya, bisa jadi kan itu juga gitu. Yang namanya motivasi beda-beda ya. Gitu. Oke. Dan biasanya karena kita udah merasa sangat nyaman sama lingkungan yang baru itu, dalam hal ini berarti Clubhouse. Nah, di situ tuh kita perlu mewaspadai resiko adiksi. Gitu. Tapi kalau motivasinya bisa macam-macam ya. Iya. By the way, manusia sebagai makhluk sosial pasti suka berinteraksi kan? Iya, betul. Berinteraksi, berkomunikasi, ketemu dengan makhluk sosial lainnya gitu. Kalau menurut pandangan Vira, apa itu salah satu yang mendorong orang banyak menggunakan Clubhouse gitu? Ya. Karena teman-teman aku udah mulai rame pakai Clubhouse dan mereka bilang, wah seneng gitu, bisa ngobrol dengan banyak orang, dengan orang yang berbeda-beda gitu. Iya, seperti yang tadi aku jelaskan ya, bahwa kan yang namanya faktor itu kan bisa bermacam-macam ya, penyebab itu bisa bermacam-macam. Salah satunya benar kayak yang Bang Oriza bilang tadi, bahwa manusia itu makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Tapi kan tentunya kita bukan butuh yang kebutuhan kosong gitu ya. Di situ kita juga butuh kualitas. Gitu. Misalnya kita punya teman, tapi obrolannya nggak berkualitas. Ya mungkin kebutuhannya
kelihatannya kayak terpenuhi tapi sebenarnya enggak gitu, enggak fulfilling. Nggak fulfilling, Nggak nggak fulfilling. memenuhi gitu ya. Iya betul. Sedangkan kan kalau di Clubhouse ini jadinya kita bisa memilih topik-topik yang memang udah kita minati dan Oke. bertemu dengan orang yang punya minat yang sama juga dengan kita. Oke. Gitu. Jadi di sini mungkin sense of fulfillment-nya itu dapat. Oh. Merasa wah bukan cuma kebutuhan sosial untuk berinteraksinya aja yang terpenuhi, tapi juga kualitasnya itu dapat. Oke, Gitu. menarik. Iya. Mm-mm. Jadi orang-orang yang ya mungkin mereka juga butuh teman bicara saat itu, atau mereka sedang tertarik dengan topik tertentu saat itu, mereka bisa Betul. search room-room yang terkait ya, relate ya. Betul, karena bahkan mungkin di kehidupan nyatanya belum tentu mereka mengenal orang yang berminat mengenai topik itu atau paham mengenai topik itu gitu kan. Oke. Jadi misalnya ya teman punya gitu, suami punya, keluarga punya, tapi mereka kayaknya nggak nyambung deh kalau ngobrolin tentang ini. Jadi ini kayak shortcut untuk ya udah saya kepo tentang ini, pengennya nggak yang kaku-kaku amat kayak webinar, seminar gitu. Iya. Ya udah bisa langsung ketemu komunitas yang udah pasti minat juga tentang hal ini gitu. Oke. Menarik tuh. Well, Ketika kita ngobrol dengan orang asing, jadi ini juga pengalaman pribadi aku. Ketika masuk ke room yang benar-benar random, nggak ada yang satu orang pun kenal. Lalu kita terlibat percakapan mungkin sekitar 45 menit, terus terasa ada koneksi, ada chemistry lah. Lawan bicara kita di room itu asik gitu. Iya menurut kan. kita, ya. Tapi aku menemukan kecenderungan di beberapa orang ya, dan juga termasuk di diri aku mungkin. Aku harus jujur. Aku termasuk nyaman loh ngomong dengan stranger atau orang asing yang dia nggak tahu background aku, dia nggak tahu cerita tentang aku gitu, dia nggak tahu siapa aku lah gitu. Iya. Aku nyaman gitu. Mungkin dari sudut pandang psikolog kok bisa nggak sih menjelaskan gitu? Ada nggak teorinya ya? Kok bisa kita nyaman dengan orang asing gitu? Iya. Kalau penjelasan tentang hal itu bisa jadi ada dua kemungkinan juga ya. Yang pertama kita nyaman sama dia karena memang kita punya minat yang sama, gitu kan. Apalagi mungkin setelah ngobrol berasa kenyamanan dari obrolan itu, sehingga membuat kita merasa udah nyaman juga sama komunitas itu atau orang-orang tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua benar juga yang namanya manusia itu kan memang punya banyak persona ya atau topeng gitu. Topeng. Oke, itu menarik. Oke, jadi gimana? Kita bisa menunjukkan topeng atau wajah yang berbeda-beda di lingkungan yang berbeda. Gitu. Kalau di lingkungan yang sama teman-teman A memakai topeng yang ini. Kalau di lingkungan teman-teman B pakai topeng yang ini. Kalau sama keluarga pakai topeng yang ini. Dan jangan salah, itu bukan sesuatu yang buruk, bukan berarti kita faking. Oh gitu ya? Enggak, bukan berarti kita faking, tapi ya itu adalah bagian natural dari manusia dan itu merupakan salah satu mungkin kalau teori evolusinya kayak salah satu usaha kita untuk survive di lingkungan itu. Kayak sebuah usaha adaptasi gitu loh. Oh iya, usaha adaptasi ya. Itu kan justru menunjukkan kita berusaha menempatkan diri. Coba bayangin kalau kita misalnya so asik sama keluarga yang udah tua-tua gitu kan nggak nyambung. Itu kan sebenarnya usaha manusia untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, menjawab pertanyaannya Bang Oriza tadi ya, kita tentunya akan merasa nyaman ketika orang itu hanya bisa melihat sisi-sisi yang ingin kita tampilkan saja. Gitu nggak sih? Mungkin kalau teman-teman yang di Clubhouse gitu ya, jadinya mungkin kita secara nggak langsung mikir, oke, di mata dia melihat saya sebagai Oriza yang pecinta Barack Obama, yang menyukai politik, tapi dia nggak tahu hal-hal yang yang saya tidak mau dia ketahui tentang saya. Oke. Itu memberikan
salah satu kenyamanan juga selain minatnya yang sama. Benar-benar. Jadi kita punya ruang untuk tadi kalau bahasa kamu menampilkan persona ya. Iya. Persona yang kita ingin tampilkan ya. Ke orang itu, wes. Iya. Iya. Ya mungkin di kehidupan nyata gitu ya. Kalau bahas soal politik selalu misalnya dianggap lebay, terlalu idealis sama keluarga ya, gitu. Benar. Nah, jadinya kita selalu dianggap kalau misalnya di lingkungan sekitar itu dianggap dia itu orangnya emang terlalu idealis, terlalu lebay gitu. Padahal aslinya gini. Sedangkan di orang-orang yang di Clubhouse ini dilihat sebagai, oh ya dia tadi memberikan pendapat bagus loh. Oh, dia gitu. smart gitu, Iya. dia pinter gitu ya. Ya malah bisa jadi itu juga salah satu faktornya kita merasa lebih dihargai. Diapresiasi. Gitu. Betul, diapresiasi di lingkungan itu. Well, itu menarik tuh. Jadi kalau misalnya ada individu berkumpul dengan individu-individu lain, dan itu random, tidak saling mengenal. Kalau individu-individu tersebut, mereka semua menampilkan persona terbaik mereka. Gitu kan? Jadi ketika ada pendapat yang konyol, pendapat bagus, semua diberi apresiasi. Gitu ya, mungkin ya. Artinya kan mereka kan harus tampil menjadi orang yang nice dong. Iya sih. Ya kan? Kalau mau diterima. Iya, kan seperti teori-teori kamu tadi kan, kemampuan beradaptasi tadi gitu. Jadi kayak semacam terbangun kebudayaan apresiasi ya kali ya dalam room itu ya. Harusnya ya. Jadi kayak ketika ada orang kasih pendapat, contoh kecil misalnya, ketika ada orang sedang ngomong di Clubhouse, semua matiin mic gitu. Itu juga bentuk dari bagian menghargai orang menghargai orang sedang berbicara kan. Tapi aku pernah nanya sama sama teman-teman di Clubhouse. Kebetulan teman-teman yang sudah lumayan lama lah, satu room bareng lah gitu kan. Iya. Aku nanya gini, by the way kalian ngomong-ngomong ini kalian ini selembut ini, sesantun ini, setertata inikah ketika berbicara dengan teman-teman di kehidupan nyata gitu. Dan pengakuannya mengejutkan. Mungkin karena kita sudah ngerasa deket kali ya, bermalam-malam ngobrol bareng. Jadi mereka juga enggak katanya gitu. Loh kenapa gitu kan? Enggak. Aku malah ngomong sama teman di kehidupan nyata itu ya enggak seperti ini. Lebih belak-belakan, lebih ini gitu kan. Terus juga bahkan ada yang bilang ya kayaknya aku cuma bisa ngomong santai, santun, dan ternyata ini ketika hanya di Clubhouse aja gitu. Aku pikir, wow. Menarik ya. Pasti kayak ada maksudnya gimana ya? Dorongan apa yang membuat mereka, kalau bahasa kamu tadi, menampilkan persona yang seideal mungkin lah ingin ditampilkan kan? Atau memang ada kebutuhan dasar manusia atau dorongan dasar manusia untuk tampil seideal mungkin di depan orang baru gitu. Sampai lama-lama waktu akan membuka topeng-topeng itu. Iya. Gimana? Iya, betul juga. Memang kita kan punya kecenderungan untuk menampilkan istilahnya gini, tidak mau mengambil resiko. Di tempat yang baru gitu. Jadi kalau kita ketemu orang baru kan kita nggak tahu ya. Kalau saya langsung belak-belakan dia mau nerima saya nggak ya gitu. Jadi kita menampilkan perilaku yang paling tidak beresiko. Ya perilaku yang paling tidak beresiko itu apa? Ya sopan gitu kan. Sopan, ya baik-baik gitu. Tapi ya kalau kita udah tahu gitu lingkungannya seperti apa, kita jadinya bisa lebih lepas menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Gitu sih. Jadi itu soal waktu soal resiko. Soal waktu ketika nanti mereka sudah mulai nyaman dan anggap teman-teman di Clubhouse ini seperti teman mereka di dunia nyata, itu bakal keluar aslinya bisa jadi ya. Tapi itu faking nggak sih? Enggak sih, kayak yang itu tadi faking, ya? Sama kayak yang tadi aku jelaskan ya. Itu memang persona manusia yang sebenarnya punya fungsi kok gitu. Fungsinya adalah supaya kita bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu. Ya mungkin kalau orangnya nggak punya rem, langsung belak-belakan gitu ketika ketemu orang baru, ya jadinya itulah perilaku beresiko ya. Jadinya kan belum tentu dia diterima dan akhirnya dia juga misalnya dijauhi sama orang-orang gitu. Jadi istilahnya cek ombak mungkin ya. Cek ombak ya. Jadi sebelum ketika masuk ke sebuah wilayah baru, orang-orang baru, mereka juga cek ombak dulu. Ini gimana sih gitu ya. Jadi bukan faking sih, tapi memang lebih ke menampilkan versi diri yang tepat di lingkungan yang baru sesuai dengan lingkungannya. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal itu, kenapa nggak mereka menampilkan persona yang sama gitu di dalam kehidupan nyata mereka? Ada banyak faktor. Salah satunya kan manusia itu adalah makhluk belajar ya.
makhluk belajar itu maksudnya kita akan belajar dari respon orang lain ke kita gitu. Oke. Ya misalnya contoh sederhananya ngomong lo gue sama teman, terus mereka seneng. Oh berarti ini bisa diterima. Ya udah next time lo gue lagi deh gitu. Gitu. Sedangkan di lingkungan lain ketika coba lo gue, apalagi mungkin di Aceh ya. Apa sih orang gitu? Apa ini orang? Ya udah jadinya kita belajar gitu kan untuk iya. oh ini responnya nggak diterima nih, ya udah saya berubah. Gitu. Begitu juga sih makanya jadi nggak bisa disamakan, menampilkan versi diri yang sama ke semua orang gitu. Jadi kita belajar dulu dari responnya mereka. Feedback mereka, respon mereka gimana gitu ya? Feedback, bener. Satu feedback. Terus yang kedua pengaruh lingkungan sih betul. Mungkin kalau kita memang di clubhouse itu ada di room-room yang termasuk sopan gitu ya. Jadi kita akan gitu ya. Kita akan terbawa sopan juga. Itu kan analoginya kayak siapa bilang orang Indonesia nggak bisa disiplin? Buktinya orang Indonesia kalau ke luar negeri juga nyebrangnya ikutin rambu, buang sampahnya juga pada tempatnya. Apalagi perokok kan, perokok nggak mungkin banyak batas-batasan di luar negeri ya. Iya betul. Tapi juga nurut juga. Nurut juga, jadi ya pengaruh lingkungannya juga. Kondisi gitu. Oke. By the way itu manusia ini kan, aku gini loh, aku ngeliat berbagai macam tipe orang di clubhouse kan. Ada yang dominan sekali. Iya sih. Iya, ketika dia di raise hand, diangkat, dia langsung dia mendominasi percakapan gitu. Ada juga tipikal orang yang dia sudah raise hand, dia ngomong sebentar, lalu dia matiin mic, dan dia mampu bertahan di room itu berjam-jam tanpa banyak omong gitu. Artinya dia menyimak gitu. Jadi dia matiin mic tapi dia juga menyimak percakapannya gitu. Nah, aku tahu dia menyimak adalah ketika aku mention nama dia, terus aku minta pendapat dia tuh langsung connect, relate gitu. Apa yang disampaikan tuh nyambung dengan topik yang sedang ngalir. Ada yang dominan, ada yang pendengar yang baik gitu kan. Tapi benar nggak sih asumsinya bahwa semua manusia itu ingin suka atau ingin didengar? Iya dong, benar banget ya. Apalagi kalau nanyanya ke psikolog gitu. Iya, hal pertama yang harus dilakukan psikolog ke klien-kliennya adalah mendengar dulu gitu, ya kan? Dan bahkan klien-klien itu nggak selalu butuh solusi sebenarnya, tapi sesimpel butuh didengarkan. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi ya, benar nggak bahwa semua manusia itu butuh didengarkan? Iya, benar. Benar, sangat-sangat iya. Gitu ya, itu salah satu kebutuhan dasarnya manusia kalau menurut aku, bahkan kalau menurut psikolog pasti gitu ya. Gitu. Tapi perkara ada yang memang dominan banget atau cenderung lebih diam, bukan berarti yang diam itu nggak punya kebutuhan untuk didengarkan. Gitu. Tetap juga butuh, cuma itu mungkin udah udah dipengaruhi oleh faktor lain ya. Entah misalnya dia memang tipenya analitis gitu, bukan tipe yang terlalu dia observer gitu ya. Lebih observer, bukan yang terlalu verbal. Atau kalau yang faktor yang lebih negatifnya itu bisa jadi misalnya kurang percaya diri ya. Banyak lah, ada dua kemungkinan. Oke. Karena kalau misalnya semua orang ingin didengar, siapa yang akan mendengar ya? Iya kan? Benar nggak? Benar dan tidak gitu. Bukan berarti kalau kita ingin didengar, kita tidak bisa mendengar kan? Gitu. Iya. Jadi kita sangat bisa bergiliran untuk mendengar dan didengar. Iya, gitu. Benar-benar. Aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi misalnya dalam sebuah room tuh ada 15 orang gitu kan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika si host meminta tiap-tiap individu yang dalam room itu untuk memperkenalkan diri kan itu. Jadi dari yang paling atas sampai yang paling bawah itu kan takes time, butuh waktu kan. Tapi artinya orang mampu ngantri gitu. Iya. Kan? Ya, sabar gitu, nungguin kenalan bla 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 bla. Oke. Pernah nggak sih masuk ke room-room yang menurut Vira unik? Unik. Atau yang menurut Vira topiknya itu nggak membuat Vira nyaman? Itu sih mungkin room-room yang tadi Vira ceritain itu, ketika ada sebenarnya kalau topik mungkin karena psikolog ya, tidak ada topik yang terlalu aneh untuk dibicarakan.
Karena pasiennya aneh-aneh. Tidak ada cerita yang terlalu aneh untuk didengar. Kayak saya sudah mendengar berbagai jenis cerita hidup gitu ya. Mungkin itu. Tapi yang bikin gak nyaman ya itu ketika mungkin orang-orangnya kurang bisa menghargai pendapat orang lain ya gitu. Jadinya justru ketika ada yang memberikan pendapat tapi malah istilahnya mungkin dibully gitu ya. Iya dibully benar. Karena pendapatnya itu sih yang mungkin bikin gak nyamannya. Karena terus terang nih aku kemarin sempat buat social eksperimen. Oh ya? Gitu. Social eksperimen ya. Walaupun aku tidak punya sertifikasi atau legitimasi keilmuan kan, tapi aku tertarik aja bagaimana manusia berkomunikasi dengan manusia di ranah publik gitu. Artinya kan sosial media ini kan masuk dalam ranah publik kan. Well, jadi Vira tahu kan ketika kita buat akun Clubhouse ini nggak perlu verifikasi usia, nggak ada, kita tidak memerlukan email dan segala macam. Cukup butuh nomor telepon, lalu kita bisa nama, langsung kita bisa go gitu, bisa in dalam platform ini. Nah, aku menemukan bahwa khususnya mungkin tengah-tengah malam, ya itu saya nggak pernah. ada topik-topik itu yang misalnya judulnya itu sex education. Judulnya masih positif ya. Sex education terus ada lambang 18+. Oke. Atau mungkin yang lebih lucu lagi judulnya misalnya suka di bawah atau di atas gitu. Itu ambigu sih. Memang kata itu netral gitu kan. Sebenarnya. Itu netral sekali. Kata itu tidak punya tendensi apapun. Gitu. Tapi ketika kita masuk dalam room itu, maka ketika kita mendengar percakapannya, maka kata itu punya tendensi tersendiri gitu kan. Kita menerjemahkan itu gitu. Terus juga ada room yang jelek jangan masuk. Oke. Gitu. Terus ada room yang khusus Jakarta Barat. Eksklusivitas gitu. Tapi lucu-lucu. Cuma jadi kemarin itu aku ingin sedikit menjelaskan. Aku masuk ke berbagai macam room. Dan karena tadi di awal aku bilang ini sama sekali nggak ada filter apapun, siapapun bisa mengakses Clubhouse. Aku pengen sedikit ya social eksperimen lah gitu. Jadi awalnya aku masuk ke berbagai room, aku cuma dengerin aja. Aku nggak ngomong sepatah kata apapun, aku juga nggak raise hand. Jadi satu room itu mungkin aku dengerin mereka bicara ini 30 menit sampai 45 menit gitu. Tujuannya aku pengen merasakan gimana sih rasanya untuk mendengar. Mendengar dan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Apa sih yang aku rasain gitu. Karena banyak kan room-room yang isinya rame, itu biasanya ada influencer atau artis atau tokoh-tokoh gitu kan. Yang speakernya itu mungkin cuma 10 orang, tapi listenernya itu sampai 5.000. Gitu. Itu gimana perasaan 5.000 orang itu? Maksudnya kayak cuma dengerin gitu. Itu satu. Terus yang kedua, aku masuk gitu ke room-room yang maaf percakapannya itu agak vulgar sekali gitu. Jadi di situ ada perempuan, laki-laki yang dan aku tuh nggak tahu usia mereka berapa gitu. Mereka sering bercakap-cakap soal ya hal-hal yang mungkin kalau dibicarakan di tempat umum itu agak sedikit oke gitu. Di situ aku coba, jadi mungkin boleh minjem istilahnya Vira, aku pakai persona orang yang moralis gitu kan. Sosok alim gitu kan. Seru. Jadi aku masuk ke room itu terus aku raise hand, kebetulan aku diangkat jadi speaker, terus tiba-tiba salah satu di antara mereka bilang, "Oke, silakan Kak Oriza perkenalkan diri," gitu. Ya aku perkenalkan diri lah secara umum gitu. Nama saya Oriza bla 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 bla, saya dari Aceh bla 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 bla. Langsung gitu, Aceh kan. Lagi gitu ya mungkin ya. Oke Kak, gimana Kak pengalamannya Kak soal ya mereka nanya soal yang berhubungan dengan seksualitas gitu. Lah gitu. Lalu aku bilang, waktu itu topiknya itu boleh nggak seks di luar nikah gitu. Iya. Ya udah, aku langsung keluarin statement, aku bilang itu nggak boleh, itu dosa gitu. Ini gini segala macam. Aku langsung pakai pandangan normatif lah, baik dari pandangan normatif kebudayaan maupun pandangan agama gitu, dogma agama kan. Lalu yang menarik adalah speaker lain gitu, karena speakernya itu banyak gitu, itu teriak, munafik, harus turunin. Gitu. Alhasil aku diturunin lagi ke bawah. Gitu. Jadi memang
sebelum aku raise hand ada sekitar 20 menit aku mendengarkan mereka. Bicaranya memang udah itu. Oh ya nggak apa-apa lah. Sekarang sudah modern segala macam. Bla 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 bla. Oke gitu. Lalu di kasus lain di room yang berbeda aku masuk ke sebuah room yang sama sekali nggak bicarain soal seksualitas. Ya jadi percakapan biasa lah gitu. Lalu aku raise hand. Oke. Kebetulan aku juga diangkat. Lalu di host mempersilahkan aku untuk ini. Aku nanya satu hal yang sensitif sekali gitu. Gitu. Ke salah seorang speaker gitulah. Random aja, aku bener-bener random. Eksperimen ya. Iya, aku bener-bener random gitu. Nah, sikap audiensnya berbeda. Gimana tuh? Mereka namanya, aduh tolong host, segera host, turunin dia host. Dia tuh menanyakan satu hal yang tidak pantas, segala macam, bla 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 gitu. Memang pertanyaan aku tuh nggak boleh ditanyakan di dalam publik gitu. Cuma aku pengen lihat reaksi aja gitu. Betul. Jadi ada dua audiens, ini reaksinya berbeda-beda gitu. Mungkin soal jam juga ya, karena yang satu tengah malam, satu lagi tidak terlalu malam, mungkin menjelang maghrib. Jadi aku punya kekhawatiran nih, Bu psikolog nih. Proses komunikasi itu kan mampu merubah perilaku ya secara teori ya. Iya dong. Artinya ketika audiens yang kita nggak tahu berapa usianya, tingkat pendidikannya, bagaimana kesadaran dia terhadap dirinya sendiri, konsep dirinya bagaimana dia juga tidak tahu. Lalu ketika terlibat dalam sebuah percakapan yang katakanlah topiknya itu baru ia ketahui atau ia baru dengar saat itu gitu, itu kan aku melihat mampu merubah perilaku orang ya. Iya. Jadi aku membayangkan ketika ya ada anak-anak remaja, ya aku juga masih remaja. Oke. Remaja beranak dua. Anak-anak remaja mungkin, buka kartu ya. Mohon maaf. Remaja mungkin usianya belasan, lalu mereka mengakses Clubhouse. Mungkin hal itu tidak pernah dibicarakan di rumah mereka begitu. Cuma karena perkembangan teknologi digital seperti ini, mereka bisa bridging ke topik itu gitu. Lalu mereka mendengar itu dari orang lain. Itu gimana menurut Vira? Oke, pertama ya itu setuju banget sih. Jadi memang di Clubhouse ini belum ada filter sama sekali ya. Mungkin semoga itu bisa jadi masukan lah. Mungkin kalau pendiri Elon Musk-nya nonton podcast kita, enggak ya? Elon Musk bukan diri ini nih. Oh, bukan. Jadi bukan dia ya sebenarnya? Bukan. Cuma memang dia sempat mempopulerkan. Oke. Mohon maaf ya. Oke. Ya. Gak apa-apa. Elon Musk akan ini. Ya, tapi mungkin itu masukan buat Clubhouse. Dan kalau saya melihatnya begini, kebetulan kan, ya saya orang tua juga ya, walaupun anaknya masih sangat-sangat kecil gitu. Oh, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu gitu ya. Intinya adalah itu sesuatu yang amat disayangkan, tapi juga nggak bisa kita hindari, dan kita juga nggak bisa memprediksi dunia ke depannya bakal gimana. Bisa jadi kan ke depannya akan lebih terbuka lagi kesempatan-kesempatan seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya ini prinsip hidup bahagia. Ini prinsip yang bisa diterapkan untuk semua masalah ya. Supaya hidup kita itu lebih lempeng rasanya, kita tuh harus fokus ke hal-hal yang ada di bawah kendali kita gitu. Dan berusaha melepaskan, merelakan hal-hal yang berada di luar kendalinya kita. Nah, misalnya kayak aplikasi-aplikasi semacam ini ya, ini kan udah di luar kendali kita. Masa kita mau menghambat inovasi-inovasi teknologi semacam ini? Yang nggak bisa juga gitu. Itu udah di luar kendali kita gitu. Jadi kita fokus aja ke hal-hal yang ada di bawah kendali kita, gitu. Contohnya kalau dari paradigma sebagai orang tua ya. Terkadang mungkin orang tua memilih untuk nggak boleh pakai HP gitu, nggak boleh download TikTok, nggak boleh download Clubhouse gitu ya. Pertama itu mungkin hal yang di bawah kendalinya orang tua gitu. Tapi bukan itu sebenarnya hal terbaik yang bisa kita lakukan loh untuk menjaga anak-anak kita gitu. Balik lagi kayak yang tadi Bang Riza bilang kan, mungkin si remaja-remaja ini merasa nggak punya teman untuk membicarakan hal itu. Mereka itu penasaran. Dan ketemulah tempat untuk membahas hal itu di Clubhouse ini gitu. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai kalah start gitu. Kita yang coba memberikan edukasi itu dari diri kita dulu. Jadinya anak kita itu lebih bisa mengontrol dirinya, lebih bisa memfilter. Ya udah, kalau kamu memang penasaran, boleh loh tanya ke orang tua gitu. Sedangkan kalau yang pembicaraan-pembicaraan seperti itu belum tentu efeknya itu benar-benar baik untuk kamu.
kayak gitu. Oke. Ya, jadi prinsipnya itu ya, kita nggak bisa mengelakkan hal itu terjadi, Iya. dan kita nggak usah buang-buang waktu istilahnya untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Oke. Kita kan nggak bisa maksa juga aplikasi itu untuk di di shutdown block, gitu. kan. Dan ya mungkin kita bisa lah memberikan masukan supaya ada filter dan segala macam, tapi again itu di luar kendali kita gitu. Jadi balik lagi fokus ke hal-hal yang berada di bawah kendali kita aja. Oke. Gitu. Jadi misalnya sebagai orang tua nih kita harus kita duluan yang memberikan sex education itu. iya, gitu ya. Tapi kan nggak semua orang tua punya standar komunikasi yang sama ya. Iya, betul. Ya kan? Itu juga tantangan kan. Iya, itu tantangannya. Kadang-kadang kayak cerita-cerita di Clubhouse itu gitu, ada temen yang bilang, aku nggak bisa berkomunikasi seperti ini dengan keluarga dekat aku, dengan abang aku, orang tua aku. Ya, itu menurut aku sangat-sangat disayangkan ya. Iya, artinya, wow, kamu bisa berkomunikasi aktif, bagus, komunikatif lah dengan orang asing, tapi kok dengan lingkungan sekitar tuh nggak bisa ya. Tapi itu, aku rasa mungkin ini asumsi ya. Iya, nggak apa-apa. Itu terjadi di banyak keluarga nggak sih? Oh iya dong, iya? pasti. Iya, itu kan. Kenapa ya? Harusnya kan orang tua atau keluarga inti itu menjadi sparring komunikasi yang luar biasa intens kan, intim kan. Iya, karena semua orang tuh kan mungkin memang punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda ya. Apalagi mungkin masyarakat kita memang sebagian besar dulunya dibesarkannya itu bukan dengan komunikasi yang intens gitu. Apalagi di situ mungkin ada kastanya di mana anak itu harus hormat. Jadi ya kalau ngomong itu juga harus gitu nurut. Harus patuh gitu. Iya, betul. Kamu harus masuk kedokteran, wajib gitu. Kamu gitu nggak? Alhamdulillah tidak. Kok nggak bisa jadi psikolog? Iya gitu. Jadi memang pengaruh dari sosial budaya itu besar gitu. Bahkan sesimpel ngomong ya bunda sayang sama kamu gitu, kayak awkward gitu mungkin ya, kan. Itu pengaruh sosial budaya, benar. Jadi makanya memang di sini kita semuanya itu memang harus punya kesadaran sih betapa pentingnya komunikasi yang terbuka ini gitu. Dan tapi balik lagi. Ya, ini salah satu kasus yang sering ditemui juga gitu. Ya, kalau anak zaman now nyebutnya itu toxic parent. Toxic parent. Toxic parent. Itu kalau di secara itu kita terjemahin orang tua yang beracun. Iya, benar kayak psikolognya. Ini teori psikologi dari mana ya toxic? Kayak saya kuliah tahu ada toxic gitu. Bahkan ada ini loh sebutan toxic positif ya, toxic positivity. Itu apa lagi? Oke, toxic parent gimana toxic parent? Iya, ini bukan definisi yang sebenarnya ya. Maksudnya ini di persepsi orang-orang yang berbicara seperti itu. Ya, toxic parent itu adalah orang tua yang tidak mau memahami anaknya, terlalu mengekang, tidak berkomunikasi secara terbuka, tidak mendukung. Intinya begitulah gitu. Jadi itu banyak banget yang klien dengan keluhan seperti itu. Jawaban saya ya sama seperti tadi ya, bahwa memang akan sangat baik dan seharusnya semua orang itu memang punya kesadaran tentang pentingnya komunikasi terbuka itu. Tapi sayangnya hidup kita ini memang nggak bisa selalu berjalan seperti yang seharusnya. Kita memang nggak hidup di dunia yang ideal gitu ya. Gitu. Dan pada akhirnya kita harus realistis dengan cara ya itu tadi, fokuslah ke hal-hal yang di bawah kendali kita. Kalau kita udah berusaha ngajak misalnya orang tua kita untuk berkomunikasi secara terbuka, udah ngomong baik-baik gitu kan, tapi mereka menolak. Ya udah, realistis aja. Oke, saya tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Berarti sayanya harus fokus ke hal-hal di bawah kendali saya. Contohnya misalnya mengubah sudut pandang kita terhadap keadaan ini gitu. Kayak ya sudah, mungkin orang tua saya kurang bisa berkomunikasi terbuka karena mereka punya latar belakang ini gitu. Atau kita mencoba untuk fokus ke hal-hal positif dari orang tua kita. Misalnya mungkin punya kekurangan nih di bagian komunikasi, tapi ada loh kelebihan lainnya orang tua saya, perhatian, bla bla bla. Itu
adalah contoh nyata dari fokus ke hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Oke, berarti persepsi kita itu di bawah kendali kita ya? Iya dong, yang di bawah Berarti- kendali kita itu pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Oke, Jadi dengan kita mengubah persepsi kita, dengan kita mengubah pikiran kita, betul. perasaan kita juga akan berubah. Iya, Yang awalnya benar, fokus benar. ke yang jelek-jelek aja dari orang tua, jadinya kesel kan. Mhm. Tapi ketika pikirannya, yuk coba kita ubah persepsi kita, ubah sudut pandang kita, apa coba kebaikan orang tua kita. Oh iya, terus Wow, baru mulai itu bisa menarik tenang gitu. Menarik tuh. Jadi kalau kita nggak bisa rubah keadaannya, maka rubahlah persepsi kita. Betul, itu kuncinya betul. Wow. Ngegas. Dan itu memang masalah yang Mhm. sangat sering ya psikolog temui. Aku temui secara pribadi di klien gitu. Pasti ujung-ujungnya ada masalah. Tapi misalnya kayak, saya stres, pasti kan psikolognya mendorong untuk ya udah coba reach out gitu ke orang-orang sekitar, sampaikan kesulitan Iya, yang kamu iya, hadapi. iya. Tapi orang-orang nggak peduli, ya udah gitu. Itulah balik kalau udah jawabannya seperti itu mentok-mentok, ya udah fokuslah ke hal-hal yang ada di bawah kendalinya kita. Oke. Begitu. Tapi tadi kalau misalnya Vira bilang psikolog kan hanya mendengarkan, konsultasi kan. Itu lama-lama Clubhouse bisa gusur profesi Vira nih. Oh tidak, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Karena ya orang berbicara ingin didengar kan. Iya, tapi kan mendengarnya tidak sesimpel itu, ada teknik-tekniknya. Benar. By the way, coba kita masuk ke wilayah yang crunchy dan lucu-lucu kali ya. Oke, apa Maksudnya tuh? kayak soal Clubhouse-nya. Jadi menarik loh. Mm-mm. Itu teman-teman Clubhouse aku, Mm-mm. ini pengalaman pribadi ingin cerita ya. Itu sampai bikin grup WA. Iya, karena mungkin merasa itu ya satu Udah, frekuensi. satu frekuensi pemikiran, terus mungkin sudah intim komunikasi, mungkin intim dalam makna ya kita saling sharing value kita masing-masing, Ya. saling cerita soal kurang kita gitu kan. Terus itu sampai bikin sampai bikin grup WA dan janjian nih kapan nih meet up-nya nih. Ketemu nih. Padahal Wah, beda-beda gitu. kota ya. Aku takut nanti setelah ketemu ternyata seperti yang tadi aku bilang di awal kan, begitu ketemu malah persona dirinya tuh jadi beda gitu. Wah, jadi kecewa kan aku. Wah, ini orang nggak seperti ekspektasi aku gitu ya. Iya. Gitu. Lucu-lucu sih, lucu-lucu. Mm-mm. Jadi misalnya kayak sekarang aku menemukan kalau nggak ada teman-teman kelapas aku yang biasa satu room itu, wah kayaknya percakapan lain kurang asik nih grup lain gitu. Iya gitu. Jadi apa namanya udah nyaman dengan grup itu gitu kan. Tapi juga memang ada itu ya kecenderungan bahwa manusia itu ingin bentuk circle mereka. Iya dong. Circle iya, mereka betul. yang buat mereka nyaman, mereka bisa bercanda di situ. Atau mungkin juga kita males untuk nunjukin persona kita lagi gitu, ngerti gak? Kalau ketemu dengan orang baru kita kan harus namanya siapa, harus santun lagi, harus tahan diri untuk nge-joke, untuk ketawa gitu ya. Iya. Yang pertama balik lagi ke premis bahwa manusia itu makhluk sosial kan. Jadi memang ada tuh dorongan untuk berkelompok seperti itu. Tapi ya balik lagi kita kan bukan makhluk yang nggak ada perasaan gitu ya. Tetap kita mencari kualitas itu juga gitu kan. Terus pertanyaan yang kedua tadi, mungkin pertanyaan berarti kenapa Bang Oriza merasa nggak seru kalau nggak ada teman-teman yang itu, gitu. Karena mungkin ya itu udah jadi comfort zone-nya kali ya. Oh, comfort zone ya. Udah jadi zona nyamannya juga, begitu itu sih. Itu bahaya nggak sih? Maksudnya nanti aku mungkin akan lebih nyaman dengan teman-teman Clubhouse yang nggak pernah temuin. Teman-teman nyata itu gimana ya? Iya betul. Itu gimana, Jadi memang kita itu ya harus bisa membedakan, bukannya berarti teman-teman di Clubhouse itu nggak nyata juga sih, tapi kita harus bisa membedakan yang mana dunia kita yang sehari-hari gitu sama dunia kita yang tempat kita mungkin relax gitu, bertukar pikiran, mungkin lebih ke situ ya Clubhouse. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang merasa itu lebih penting dari itu, ya bisa-bisa aja seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan dunia-dunia itu dan harus bisa membuat daftar pro dan kontra dari suatu situasi gitu. Positif, negatif dari suatu situasi gitu. Misalnya kayak punya kelompok ini di Clubhouse gitu kan. Oke, plusnya apa? Mungkin merasa nyaman gitu kan. Ada sense of belongingness-nya ada nih sama orang-orang ini karena satu minat juga. Terus mungkin kalau dilihat dari sudut pandang loneliness-nya, kesepiannya berkurang karena memang merasa connected
dengan orang-orang itu gitu oke. kan. Oke, itu positifnya. Kira-kira negatifnya apa? Mungkin negatifnya kalau spending time too much Iya, itu di kayaknya situ. masalah bagi semua Nah, penghuni Clubhouse ya. heeh. Rata-rata sih gitu. Jadi menemukan misalnya mereka harus berangkat pagi kerja gitu. Atau ada janji pagi gitu. Tapi mereka nggak bisa resist. Mereka nggak bisa menolak, waduh aku harus buka Clubhouse nih. Gitu. Aku harus ngobrol sama temen ini di Clubhouse gitu. Makanya kadang-kadang aku mikir, aduh jangan-jangan, atau aku punya kekhawatiran kayak gini Vira. Teman-teman Clubhouse ini lebih apa ya, lebih menyenangkan, lebih fun, lebih lucu, lebih menarik ketimbang orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya kayak aku menemukan pengakuan-pengakuan nih dari teman-teman yang di Clubhouse itu, iya nih bang, iya nih kak, aku tuh lebih nyaman cerita sama teman-teman di Clubhouse ketimbang sama keluarga aku, sama pacar aku gitu, sama Oh istri ya? aku, sama suami aku begitu. Oh. Tapi enggak, kalau aku tetap lebih nyaman istri di rumah. Setidaknya di depan kamera. Iya, langsung Ya diklarifikasi. gitu Gi ya. Oke. Iya jadi aku takut seperti itu ya. Apa sih istilahnya hyperrealita ya? Atau gimana ya? Mungkin kayak kita tuh membangun realitas baru, kenyataan baru gitu. Tapi itu sehat nggak sih? Oke. Ya, kalau ditanya sehat atau enggak, balik lagi itu sangat-sangat subjektif gitu. Oh, Ya, makanya di sini kita harus rajin-rajin melakukan refleksi diri gitu. Kalau perlu ambil aja selembar kertas, tulis. kertasnya dibelah dua, enggak dibelah sih, di garis dua Garis. gitu. Plus minusnya apa dari hal ini gitu. Oh. Kalau ternyata minusnya itu udah lebih banyak, udah lebih besar, signifikan, ya berarti itu memang perlu diwaspadai gitu ya. Ya, mungkin itu kalau saya tadi waktu dengar ceritanya Bang Oriza jadi mikir kayak orang-orang di Jepang yang lebih milih hidup dengan boneka karena istri itu menyulitkan gitu, pernah nggak? Wow, Tahu nggak iya, fenomena iya, itu ya? Itu kan yang memang udah contoh paling ekstrimnya mungkin Kan ya. boneka ya? Iya. Wow. Iya benar. Boneka Karena kan nggak punya emosi kan? iya, tapi justru itu yang mereka senangi daripada harus daripada harus dealing with misalnya istrinya cranky, Iya, marah-marah, bawel konflik. gitu kan. Kamu ngapain sih ya Clubhouse setiap malam gitu? Iya. Biasa gitu. Tuh kan. Oke. Nah, itu udah contoh paling ekstrimnya gitu. Sedangkan kalau yang di Clubhouse ini saya nggak bisa jawab itu baik atau buruk karena itu bisa jadi beda kan setiap orang. Iya, Kalau memang iya. kita bisa menggunakannya secara bijak gitu kan, dengan misalnya durasinya itu masih terkontrol, pekerjaan selesai, itu Iya, iya. hal-hal seperti itu harus kita cek juga. Produktivitas kita terganggu nggak? Hubungan kita dengan keluarga terdekat terganggu Iya. nggak? Makan minum terganggu nggak? Iya. Tidur terganggu nggak? Jadi kita ukur dampaknya ya. Kita ukur Contoh kayak itu. semalam nih, Vira. Terus terang aku tidur jam 4 pagi gitu. Jam 4 pagi tidur. Padahal aku tahu nih jam 10 kita akan tapping gitu. Ya. Tapi aku nggak bisa nolak gitu. Padahal tuh sudah coba bilang dalam hati, ini jam 1 harus selesai dan pergi tidur. Tapi terbawa percakapan tadi. Wah, padahal tuh ngomongnya juga nggak terlalu nggak terlalu Bukan topik substansial gitu. Cuma sekedar ngejoke, santai dan lain-lain. Gitu. Tapi ngomong soal plus minus, memang Clubhouse ini menurut aku ya, ini pendapat pribadi, lebih banyak positifnya. Gitu. Ya, contoh yang paling simpel, banyak teman-teman itu cerita, aku ngerasa bahwa public speaking aku tuh improve. Meningkat. Iya sih, ya betul. Karena yang tadinya mungkin mereka nggak punya ruang untuk berkomunikasi, berbicara secara terbuka ke banyak orang, tapi di Clubhouse ini mereka punya keberanian untuk bicara. Mungkin karena nggak ketemu langsung, nggak ada kontak visual kan. Iya betul. Jadi mungkin mereka bicaranya sembari selonjoran, pakai sarung, kalau perempuan pakai daster misalnya kan, lalu mereka ngomong gitu. Itu satu, terus kayak networking loh. Iya, betul. Ya, aku ngerasa jadi kayak aku ketemu dengan banyak orang dari lintas background, ada yang lintas backgroundnya bisnis, entrepreneur, terus ada yang dosen gitu. Itu kayak semacam bikin networking gitu. Sampai pada titik, kalian tahu nggak sih buat ini di mana? Oh, aku ada nih, sekarang aku punya ini, sekarang aku punya itu gitu. Jadi kayak networking gitu, Betul. membantu kita kan. Terus benefit lain ya, tadi mungkin bicara ketika sedang kesepian malam-malam gitu. Lagi nggak bisa tidur, terus pengen bicara, pengen curhat,
Kayak semalam itu topiknya salah satu room yang aku masuk itu apa sih struggle minggu ini? Wah, memang curhat time gitu ya. Macam-macam gitu. Ada yang struggle-nya ini aku dikejar deadline kerjaan, aku dikejar deadline kampus, aku ini gitu. Sampai satu titik salah satu speaker itu dia bilang struggle-nya sedang berjuang untuk cancer. Jadi dia mengidap cancer nasofaring ya, apa sih? Nasofaring. Oh, nasofaring stadium 3 gitu. Wow, aku kayak wow. Kayaknya semua struggle yang kami ceritain tadi menjadi nggak berarti gitu. Jadi receh. Jadi receh gitu kan. Iya. Banyak sih positifnya gitu. Ya memang tidak menutup kemungkinan seperti yang kita sampaikan tadi ya. Ketika orang mau akses akun ini ya nggak ada filter apapun. Dan topik-topiknya bisa kemana-mana gitu. Tapi tergantung usernya juga ya. Iya betul, jadi memang ini sangat subjektif gitu. Mungkin kalau bisa dianalogikan Clubhouse itu seperti pisau. Pisau itu kalau kita makainya benar bisa jadi sesuatu yang bermanfaat kan. Bisa dipakai untuk motong sayuran, motong buah dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita makainya nggak bijak bisa membunuh orang juga. Si pisau itu ya. Mungkin kalau tadi Bang Oriza menyampaikan kalau menurut saya banyak positifnya, ya udah berarti mungkin penggunaan di Bang Orizanya itu udah cukup bijak dan jadinya banyak manfaat yang didapatkan. Tapi ya kita nggak tahu orang lain bagaimana, gitu kan. Tapi kayak Vira harus buat room nih. Apa tuh? Terkait soal psikologi ya, sesuai dengan basic atau disiplin keilmuannya gitu. Mungkin bisa praktek kali ya di situ. Kepikir nggak sih untuk memonetize ini platform? Tapi kan nggak bisa, ya nggak sih? Kan bisa close room. Oh iya juga. Jadi ya. si klien misalnya mungkin ada klien grup mungkin satu keluarga butuh konseling gitu. Oh iya sih betul juga. Daripada penuhin ruang kantor gitu. Iya juga ya. Pernah nggak sih terpikir untuk memonetize ini? Sejujurnya mungkin pertama saya memang orangnya bukan yang teknologi geek gitu. Jadi memang tidak terlalu mengikuti tren-tren terbaru gitu. Tapi memang kan selama ini karena banyak klien online itu memang pakai platform yang standar lah kayak Zoom, Google Meet gitu-gitu. Dan banyak juga ngisi webinar kan. Itu kan lewat Zoom atau Google Meet juga palingan gitu. Dan sejujurnya nggak pernah terpikir sih. Tapi ya juga ya, bisa juga ya. Terima kasih idenya. Itu kalau jadi aku sama teman-teman itu suka bercanda. Ini next time kalau kita lagi bahas hal serius, siapa yang masuk harus bayar ya. Jadi dimintain uang, tapi itu bercanda. Tapi ya diskusi seperti itu sering sih. Artinya, wah ini bakal berujung ke Instagram nggak ya? Dulu kan Instagram itu kan kita merasa kita sebagai beneficiaries, penerima manfaat dari dari Instagram kan. Kita bisa posting konten-konten visual. Cuma belakangan kan Instagram dan Facebook itu kan menunjukkan sisi bisnisnya, kan promote segala macam bla bla bla. Jadi pada akhirnya semua platform itu bakal dimonetize oleh perusahaannya. Well, kamu lulusan UI ya? Iya, betul. S2-nya UI ya? Iya, S1 S2-nya. Oh, wow. S1 dan S2 profesi. Gi, yellow jacket nih, Gi. Ada tuh juga di pasar banyak kok yang jual. Apa tuh? Yellow jacket. Itu ada ini enggak? Ada grup-grup WA gitu sama teman-teman di UI? Ada ya? Ada dong. Mereka main Clubhouse juga enggak? Atau pernah buat room bareng mungkin? Kalau buat room jujur nggak pernah, tapi ya paling nggak sengaja ketemu gitu sih. Oh, di WA nggak ada atau komunikasi di WA ada? Oh, komunikasi di WA ada, tapi maksudnya di Clubhouse gitu. Oh, gitu. Kayak menarik juga tuh kalau geng-geng Yellow Jacket bikin room ya. Iya sih, jadinya nostalgia ya. Kayak kangen nggak makan di kancil gitu, nama kantinnya. Kancil apa tuh? Kantin psikologi. Oh, that's cute. Kantin psikologi. Oke. Kamu main Clubhouse itu, gunain Clubhouse itu berapa jam sehari? Intensitasnya rata-rata lah. Enggak kok, nggak terlalu lama. Nggak terlalu aktif ya? Nggak terlalu aktif ya, karena dalam sehari itu kan pastinya porsinya lebih besar untuk ngurusin anak dan suami juga. Terus sehari kan juga pasti ada klien gitu. Dan klien itu kan satu klien aja juga minimal 1 jam sendiri gitu. Dan itu klien bisa 2, 3 bahkan maksimal 4 gitu sehari. Satu hari ya. Belum lagi untuk menyiapkan materi-materi untuk event-event kayak webinar dan sebagainya. Jadi itu memang
nggak Tapi terlalu. sorry. Suami main Clubhouse juga nggak? Dia dengerin juga, dia punya Clubhouse juga tapi memang bukan yang terlalu aktif. Kalau suami tapi nonton juga Pernah ini kok. nggak? Pernah join satu room bareng suami nggak? Enggak, karena minat kita sangat jauh berbeda. Kalau dia tuh lebih ke otomotif, kayak kemarin dia dengerin room tentang apa sih? Pokoknya regenerasi mobil yang di Jakarta kayak yang usia yang udah jadul-jadul tuh udah ini terus ya. kayak ngapain sih dengerin itu gitu. Tapi ya sudah. Tapi menarik ya, artinya kayak teori kamu tadi kan, ketika kita masuk ke wilayah baru kita menampilkan persona baru kan. Tapi apa yang terjadi ketika di room itu masuk orang yang kita kenal di kehidupan sehari-hari? Itu gimana tuh? Bingung nggak kita? Iya. Bener nggak? Bisa jadi. Misalnya gini deh, teman-teman aku yang di Aceh itu ketika masuk ke room yang isinya non Aceh, itu logatnya sudah Oh beda. iya, tentu saja. Aksen bicara sudah mulai lo gua ya kan. Iya. Terus Tentu saja. ya gitu. Terus nggak lagi ke atau ko gitu, tapi sudah lo gua atau kamu segala macam lah. Terus ketika masuk, kita kan kalau follow orang kita kan tahu nih si A sedang masuk di room mana kan. Lalu ada teman Aceh yang juga masuk, itu bingung jadinya. Iya benar kok. Nah, kalau misalnya gini nih, aku ketika lagi jadi speaker di sebuah room, tiba-tiba istri aku jadi listener. Oh iya. Aku langsung kayak, wah ada istri nih. Betul. Sebenarnya sih nyaman-nyaman aja bagi aku pribadi ya. Cuma kayak ada perasaan, gimana nih ya? Maksudnya aku harus bersikap seperti apa ya? Iya. Gitu. Jadi kalau kamu nggak pernah join satu room sama suami gitu? Nggak pernah. Belum. Tapi Atau menghindari mungkin? Kalau dia online kamu offline gitu? Karena memang minat kita sangat-sangat berbeda kayak ya yang sama nggak ada deh kayaknya. Minat kamu apa? Ya pastinya psikologi ya, lebih ke psikologi. Kalau suami bicara soal otomotif. Otomotif gitu kayak ya nggak mungkin, tidak mungkin bersatu sepertinya di Clubhouse. Tapi bersatu dalam pernikahan. Iya. Yang sudah punya anak. Iya. Tapi tadi relate kok yang tadi Bang Riza bilang itu mungkin yang aku rasakan ketika jadi pembicara di webinar. Tapi aku tahu ada misalnya kayak temanku atau saudara yang jadi peserta di webinar itu rasanya beda serius. Kayak benar perasaannya itu kayak aku harus gimana ya gitu, walaupun kayak harus gimana gitu. Iya betul, itu relate sih sebenarnya. Karena mungkin itu ya ada dua sih kemungkinannya. Yang pertama antara mungkin kalau yang posisi aku sebagai pembicara itu merasa aku harus memberikan yang terbaik. Jadinya ada sedikit beban gitu loh. Aku harus menunjukkan bahwa aku ini speaker yang oke. Karena apalagi mereka memang orang di sekitar aku gitu kan. Itu jadi ada bebannya itu. Jadi mungkin iya benar. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma ada pikiran itu aja gitu kan. Atau yang kedua ya karena ya jadi ini nggak jadi safe place-nya lagi dong. Terutama misalnya kita ada di room-room yang misalnya yang kayak tadi ya, yang vulgar-vulgar itu, ya padahal kan aku sengaja gabung ke sini supaya bisa ngomong bebas. Tapi karena ada orang itu jadinya nggak bisa bebas lagi. Iya benar. Nah. Langsung relate ya. Iya benar. Jadi kayak apa istilahnya mental block ya atau gimana? Ketika ada orang yang jadi kita tuh sudah terbiasa pakemnya dengan si A seperti ini gitu. Lalu ketika kita mencoba cross the line, melanggar garis itu kita bicara di dalam keluar dari comfort zone-nya itu. Itu tiba-tiba datang dia tuh langsung berubah gitu ya, kayak pesta bubar gitu. Kamu jadi kembali kayak semula lagi. Gitu. Ini yang sedang lagi asik-asik pencitraan. Iya, saya bangun pagi, saya selalu merapikan tempat tidur. Masuk ibunya misalnya gitu. Gak mungkin gitu. Mungkin ada kekhawatiran itu juga kayak apa sih ngomong gitu kayak padahal aslinya dia nggak gitu-gitu amat. Ada bukan berarti mereka benar-benar ngomongin kita, tapi itu kayak pikirannya kita sendiri. Mungkin kalau anak zaman now bilangnya overthinking gitu ya. Jadi kita insecure itu bahasa zaman now juga, bahasa anak-anak zaman now juga merasa insecure gitu. Pasti ini kalau istri saya dengar dalam hatinya ngomong apa sih sok bijaksana banget. Enggak banget padahal aslinya enggak gitu. Iya betul. Padahal belum tentu dia mikir gitu, tapi di pikiran kita muncul hal-hal gitu. Jadinya agak ketahan. By the way aku sempat ada upaya untuk uninstall Clubhouse loh. Oh ya? Iya. Karena yang pertama misi aku sudah selesai, aku cukup banyak dapat materi lah. Yang social experiment terus untuk dibawa ke podcast juga. Aku udah kayaknya ini nggak mungkin diterusin nih karena benar-benar ganggu jam tidur dan aku merasa
2 minggu ke belakang ini produktivitas aku di beberapa hal lain Exactly. itu menurun sekali. Nah, Contoh nih misalnya aku tahu nih janji sama Vira hari ini gitu jam 10 tapi semalam tidur jam 4 gitu. Benar-benar Iya. kayak wah ini harus di-uninstall. Nah, Ah. tiba-tiba aku memutuskan untuk tidak menggunakan Clubhouse walaupun belum aku uninstall. Seharian aku nggak buka-buka, nggak cek-cek notifikasi, aku matiin notifikasinya. Tapi jam 1 malam tiba-tiba ada dorongan yang luar biasa gitu. Aku harus berbicara, aku harus mendengar gitu. Aku harus Wah. ngobrol dengan si A, ngobrol dengan si B. Apa kabar ya? Aku buka lagi Clubhouse gitu. Walah. Dan teman-teman bilang, Bang, Kak, nggak jadi uninstall. Oh, padahal udah itu woro-woro ya. Oh, kasih pengumuman ya. sudah buat Insta story, sudah bilang sama teman-teman, oke ya kita komunikasi via WA aja segala macam. Lalu ada teman aku yang sering gabung di room, dia itu orang Malaysia, dia bilang, aduh Oriza, kamu ini cakap tidak serupa bikin ya. Cakep tidak serupa Iya, tapi bikin. susah banget kayaknya untuk Betul. itu. Mungkin karena itu memenuhi kebutuhan dasar yang kau bilang tadi ya, bahwa setiap orang suka Butuh berkomunikasi dan kepingin didengar. Mm-mm. Tapi kan kayaknya Clubhouse ini ya ini salah satu feedback positifnya lah buat kita. Kita tuh kayak belajar untuk mengapresiasi orang, menghargai pendapat orang. Terlepas pendapat itu konyol menurut kita atau tidak benar, tapi minimal kita diam dan mendengarkan, Iya. ya kan? Misalnya kayak aku ngelihat teman-teman aku nih lagi ngopi gitu, lalu kita mendiskusikan sesuatu. Si A sedang bicara, si B tidak setuju, dia langsung enggak gitu, wah, salah tuh, kok salah itu gitu kan langsung dia cut gitu. Tapi kalau di Clubhouse dengan teman-teman yang sama di warung kopi ini, begitu masuk Clubhouse dan dia bercampur dengan orang-orang random, sikapnya berbeda. Iya. Jadi ketika ada pendapat yang aku tahu nih dari sudut pandang Pasti dia dia itu, sebenarnya oh, enggak dia nggak ini. setuju. Tapi dia bisa mampu sabar loh untuk shutdown, matiin mic dan mendengarkan sampai selesai. Ya kan? Itu wow, itu kayak melatih orang untuk menghargai lawan bicara ya nggak sih? Iya betul Terus betul. mengapresiasi orang gitu. Itu salah satu feedback positifnya. Terus yang kedua, aku menemukan orang itu jadi lebih kreatif loh. Iya. Jadi ada seorang pengamen, dia pengamen memang. Aku bisa bilang dia pengamen karena dia tulis di bio itu pengamen. Dia orang Medan. Dia ngamen di Clubhouse. Oh ya? Serius. Jadi dia datang masuk raise hand ke rumahku pada suatu malam. Kita angkat. Lalu dia memperkenalkan diri. Boleh nggak saya nyanyi? Dan kamu tahu apa? Foto profilnya itu barcode OVO. Oh iya. Oke. Jadi, Dan dia nyanyi. Suaranya lumayan bagus, nyanyi 1-2 lagu, lalu dia bilang, oke, kira-kira ada yang terhibur, silahkan. Dan itu rame. ya enggak sih? Yang Asua tuh rame. Wow, jadi kreatif ini orang gitu loh. Ngamennya virtual gitu, ngamennya online. Wow. Ya enggak? Iya, kreatif ya, kepikiran Aku aja ya. tuh nggak kepikiran gitu. Jadi itu rame nggak sih gitu? Entah, iya, itu juga bagian dari apresiasi kan. Iya sih. Apresiasi. Yaudah, kirim nomor rekening gitu. Kontak via DM ya, chat segala macam. Ada yang langsung screenshot barcode OVO-nya segala macam langsung dia kirim gitu. Oh terima kasih gitu. Dan anak itu aku observasi tiap malam dia keliling room. Oh keren. Wow, itu wah ini cerdas ini orang gitu kan. Dia memanfaatkan platform ini untuk ya tadi monetize tadi kan. Jadi orang-orang punya cara berbeda-beda ya untuk memonetize platform ini. Tapi itu keren loh, keren banget gitu. Oh kok bisa kepikiran ya gitu. Ya enggak, mungkin nanti ke depan ada orang yang buka seminar mungkin di Clubhouse. Iya. Jadi dia buat close room, yang mau masuk silahkan daftar dulu, register dulu, bayar sekian, baru bisa menikmati seminar itu. Oke, Vira. Ya. Thank you ya sudah datang. Iya, terima kasih juga sudah Iya, diundang. Sudah datang dan menjadi edisi pembuka Iya. podcast Paradigma Oriza. Aduh, sedih sebenarnya kalau lihat kata paradigma ini. Ini mengingatkan aku tentang usaha yang sudah dijual. Oh, apa tuh? Kafe. Oh Iya, Paradigma Cafe di Batoh. Iya. Yang dekat Taylor itu. Iya nggak sih? Iya, sejarah sama Aceh Moda. Iya. Iklan. Iya ikut. Iya, tapi nggak apa-apa ini jadi pindah ke jadi pindah ke ini nih, pindah ke podcast Paradigmanya nih. Oh, Gitu. oke. Ya tidak apa-apa. Panas Thank you, satu tunggu 1000. Thank you for coming. Iya. Terus salam buat suami dan si Insyaallah. kecil yang lucu itu. Iya, insya Allah. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga podcast Paradigma Oriza ini bisa terus survive dan dicintai sama
viewersnya. Terus nggak bilang kayak jangan lupa like, subscribe. Enggak. Di sini nggak ada paksaan, nggak ada himbauan. Bagus. Kalau kira-kira tertarik silakan subscribe. Kalau Ya harus tertarik. kayak. Baik sekali loh. Baik Kalau sekali. tertarik silakan subscribe, silakan like gitu. Kalau kontennya cukup menarik. Oke, kita akhiri. Ada closing nggak ya? Anda mendengarkan podcast inspiratif Paradigma Oriza, eksklusif di Spotify dan YouTube channel.